Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when Pada tahun 2019, Cina mengumumkan adanya coronavirus disease atau disebut dengan COVID-19. Virus ini menular dengan cepat ke beberapa negara lain. Virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan ringan, pernapasan berat, bahkan infeksi paru-paru. Gejala pada COVID ini ditandai dengan gejala demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius dan juga batuk dan sesak napas. Cara pencegahan yaitu dengan cara physical distancing atau menjaga jarak. Gunakan selalu masker, selalu menjaga kebersihan, cuci tangan, dan tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Jangan menyentuh wajah, telinga, hidung, dan beristirahat dengan cukup. Dan berikut ini peranan TIK dalam penanganan pandemi COVID-19 diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Kemudahan dalam menyebarkan informasi. Dengan adanya media televisi atau gadget, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berbagai informasi ataupun pengetahuan terkait virus corona. Mulai dari mengetahui apa itu virus corona, dari mana asalnya, apa gejalanya, hingga dapat mengetahui bagaimana proses penyebarannya. Dan yang kedua adalah membantu aktivitas sehari-hari. Akibat virus corona yang mewabah secara luas, banyak aktivitas masyarakat yang akhirnya terganggu. Sekolah-sekolah meliburkan para siswanya dan sebagian besar perusahaan terpaksa meliburkan karyawannya. Namun, teknologi muncul untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Dengan berbagai aplikasi yang tersedia, kegiatan belajar mengajar ataupun bekerja dapat kembali berjalan meskipun tidak datang ke sekolah ataupun ke kantor. Yang ketiga adalah melacak pasien yang terinfeksi. Baru-baru ini pemerintah meluncurkan aplikasi khusus untuk melacak pasien yang terinfeksi COVID-19. Aplikasi ini bernama Peduli Lindungi. Aplikasi ini menggunakan data yang diproduksi oleh smartphone Anda dengan Bluetooth aktif untuk merekam informasi yang dibutuhkan. Jika dalam radius Bluetooth terdapat perangkat lain yang juga terdaftar di aplikasi ini, maka akan terjadi pertukaran ID anonim yang kemudian akan direkam oleh gadget masing-masing. Dan yang terakhir adalah bersosialisasi. Mungkin peran teknologi dalam bidang sosial sudah sering digunakan, bahkan sebelum adanya kebijakan pembatasan sosial. Namun dengan kondisi seperti ini, ditambah peraturan pembatasan sosial, maka peran teknologi untuk bersosialisasi akan lebih terasa. Di situasi pandemi saat ini, aktivitas belajar dan bekerja dilakukan di rumah saja, guna memutus mata rantai virus corona atau COVID-19. Lalu, apa yang harus dilakukan di situasi kayak gini? Nah, tenang, kami akan mereview aplikasi digital yang kalian gunakan untuk berkonsultasi ke dokter-dokter terbaik di Indonesia. Aplikasi apa aja itu? Yuk lihat. Nomor 1 adalah Halodoc. Apakah aplikasi Halodoc itu? Yaitu aplikasi kesehatan yang bisa berkonsultasi selama 24 jam dan bisa memilih dokter dari ribuan dokter terpercaya di Indonesia. Halodoc juga bekerja sama dengan Gojek, membuat pasien yang berkonsultasi juga bisa menerima obat yang dianjurkan dokter dan akan diantarkan oleh Gojek. Aplikasi yang kedua adalah aplikasi Halo Dokter. Halo Dokter adalah aplikasi kesehatan yang menghubungkan pasien dengan dokter secara digital. Aplikasi ini juga berkonsultasi dengan ahli dokter di bidangnya atau terkait penyakit yang dideritanya seperti jantung, THT, bedah, saraf, gigi, dan lain-lain. Aplikasi yang terakhir atau yang ketiga adalah Klik Dokter. Sama seperti aplikasi sebelumnya, kita juga bisa berkonsultasi ke dokter selama 24 jam secara online mengenai kesehatan dengan dokter, dan juga bisa membaca artikel tentang kesehatan. Berikut adalah video dari kami. Terima kasih.